persaingan yang ketat dengan HP Cina membuat penjualan iPhone anjlok di negara tirai bambu. Halo Sobat Nawikrama TV, apakah Anda percaya bahwa sebuah merek yang dulu mendominasi kini mulai ditinggalkan oleh jutaan konsumen setianya? Di Cina, iPhone 16 bahkan dengan harga super diskon pun gagal memikat hati para pembeli. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda bahwa era kejayaan Apple telah berakhir? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah tren ini akan menyebar? Mari kita selami fakta di balik fenomena mengejutkan ini. Fenomena yang terjadi di Cina dengan iPhone 16 menandai perubahan signifikan dalam pasar ponsel pintar premium yang sebelumnya dikuasai Apple. Dahulu, iPhone dikenal sebagai simbol status dan teknologi canggih yang diidamkan oleh banyak konsumen di seluruh dunia, termasuk Cina. Namun saat ini hal tersebut mulai berubah. Meski iPhone 16 dijual dengan harga diskon untuk menarik perhatian pasar, kenyataannya produk ini mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Pasar Cina yang merupakan salah satu yang terbesar dan paling penting bagi Apple, kini menjadi tantangan besar bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Penurunan minat konsumen Cina terhadap iPhone 16 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan yang semakin ketat dari merek-merek lokal seperti Huawei, Xiaomi, dan Oppo. Merek-merek ini tidak hanya menyaingi dalam hal teknologi dan desain, tetapi juga menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Teknologi yang ditawarkan oleh ponsel pintar dari merek lokal kini tidak kalah canggih dibandingkan dengan iPhone, yang berarti konsumen memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Tahun lalu dilaporkan tidak sesuai ekspektasi dan membuat bisnis ponsel Apple mengalami penurunan secara global. Untuk seri iPhone 16, tahun ini, masyarakat Cina pun tampaknya kurang antusias. Beberapa saat lalu dilaporkan banyak netizen Cina yang menghujat ponsel tersebut karena dinilai tidak secanggih HP buatan Cina. Apple Intelligence yang disematkan pada iPhone 16 belum bisa langsung dipakai ketika membeli ponsel itu, sebab harus menunggu pembaruan software. Hal ini membuat tanda pagar atau tagar iPhone 16 versi Cina belum mendukung AI viral di media sosial Weibo. Di tengah tekanan yang tinggi di pasar Cina, CEO Apple Tim Cook mengeluarkan komentar tak terduga. Dalam kunjungannya ke China untuk bertemu Menteri Teknologi Industri dan Informasi, Jin Zonglong, Cook berjanji akan melanjutkan investasi besar-besaran di Cina. Selain bertemu Jin, Cook juga bertemu pemimpin eksekutif China Mobile, yang merupakan operator telekomunikasi terbesar di Cina. Keduanya mendiskusikan soal konten digital dan kolaborasi untuk produk 5G. Dalam beberapa tahun terakhir, Huawei khususnya telah berhasil memantapkan posisinya sebagai pesaing serius di segmen ponsel premium. Produk-produk unggulannya menawarkan fitur-fitur canggih seperti teknologi kamera mutakhir dan desain yang elegan, yang menjadikannya alternatif menarik bagi konsumen yang sebelumnya setia pada iPhone. Sentimen nasionalisme juga berperan dalam pergeseran preferensi ini, di mana konsumen Cina lebih memilih mendukung produk-produk lokal yang mereka anggap sebanding, atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan produk asing. Di sisi lain, strategi Apple yang tetap fokus pada segmen premium menghadirkan tantangan tersendiri di pasar Cina, di mana konsumen semakin peka terhadap harga dan lebih memperhatikan nilai yang ditawarkan. Pendekatan ini mengakibatkan Apple kesulitan menjangkau segmen kelas menengah yang besar. Meskipun Apple memiliki basis pelanggan setia yang kuat di kalangan konsumen kaya, perusahaan ini berisiko kehilangan pangsa pasar di segmen yang lebih luas, di mana merek-merek lokal menawarkan produk dengan spesifikasi yang setara, atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Salah satu faktor lain yang menghambat penjualan iPhone 16 adalah kurangnya inovasi signifikan pada produk tersebut dibandingkan dengan model sebelumnya. Konsumen Cina, yang sangat terbiasa dengan kemajuan teknologi yang cepat, mengharapkan pembaruan yang revolusioner dalam produk baru. Namun iPhone 16 gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Akibatnya banyak konsumen merasa tidak perlu mengganti ponsel mereka dengan model terbaru jika peningkatan yang ditawarkan hanya bersifat inkremental. Data penjualan menunjukkan penurunan pengiriman iPhone di Cina, dengan para analis memprediksi penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini mengindikasikan bahwa Apple mulai kehilangan momentum di pasar yang sebelumnya sangat mendukung pertumbuhan penjualannya. Perusahaan yang selama ini dikenal karena inovasi dan keunggulan teknologinya, kini menghadapi kritik,
bahwa produk-produknya tidak lagi membawa perubahan signifikan yang membedakan mereka dari pesaing. Perkembangan jaringan 5G juga menjadi faktor penting dalam persaingan pasar ponsel pintar. Meskipun Apple telah mengintegrasikan teknologi 5G pada iPhone-nya, banyak yang berpendapat bahwa perusahaan ini belum memanfaatkan potensi penuh teknologi tersebut di pasar Cina. Di sisi lain, merek-merek lokal telah dengan cepat merilis berbagai perangkat 5G yang tersebar di berbagai rentang harga, memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas, dan menyulitkan Apple untuk bersaing. Strategi retail Apple di Cina juga mendapat sorotan. Meskipun Apple memiliki toko-toko di kota-kota besar, kehadirannya tidak merata di wilayah lain yang memiliki potensi pasar yang signifikan. Sementara merek-merek lokal mampu menjangkau konsumen di kota-kota kecil dan daerah pedesaan dengan distribusi yang lebih luas dan promosi yang disesuaikan, Apple masih tertinggal dalam hal ini. Untuk memperluas jangkauannya, perusahaan perlu mempertimbangkan investasi yang lebih besar dalam hal distribusi dan strategi pemasaran lokal. Selain distribusi pemasaran, Apple di Cina juga membutuhkan penyesuaian kampanye global. Apple mungkin menarik perhatian secara internasional, tetapi tidak selalu berhasil di pasar Cina yang memiliki preferensi, budaya, dan selera unik. Penyesuaian pemasaran untuk mencerminkan budaya lokal dan menggunakan bahasa yang lebih relevan dapat membantu Apple terhubung dengan audiens China secara lebih efektif. Ini menuntut pemahaman mendalam tentang pasar lokal dan kesiapan untuk menyesuaikan pendekatan yang selama ini digunakan. Kita beralih ke Indonesia. Tantangan yang dihadapi Apple berbeda, namun tidak kalah rumit. Meskipun pasar Indonesia tidak sebesar Cina, negara ini tetap penting bagi Apple. Namun penjualan iPhone 16 di Indonesia menghadapi kendala karena larangan penjualan akibat ketidakpatuhan terhadap aturan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Pemerintah Indonesia mewajibkan produsen untuk memenuhi persyaratan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri. Apple, yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi komitmen investasinya, menghadapi kesulitan untuk memasukkan produk-produk barunya secara resmi ke pasar Indonesia. Meskipun tantangan di Cina dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya adaptasi dan strategi lokal yang matang bagi Apple. Di Cina, perusahaan harus bersaing dengan inovasi dan harga yang lebih kompetitif, serta menyesuaikan pendekatan pemasaran untuk lebih relevan secara lokal. Di Indonesia, Apple perlu mematuhi regulasi lokal dan memastikan produknya dapat diakses dengan cara yang sah dan adil. Sobat, demikian pembahasan tentang penurunan minat konsumen Cina terhadap iPhone 16 meski dengan harga diskon. Menurut Anda, apakah ini pertanda kemunduran Apple di pasar global? Atau hanya gejolak sementara di pasar Asia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di video dan informasi menarik lainnya.